Ya, mau menganggap bahwa Pak Jokowi ini nggak pandai bicara. Ya memang bukan itu yang kita butuhkan, bukan orang yang pandai bicara. Mohon maaf, saya juga bisa pandai bicara, tapi saya nggak bisa memberi contoh seperti Pak Jokowi. Gue udah capek sama retorika, dengan orang yang banyak bicara. Orang banyak bicara biasanya nggak ada isinya. Orang banyak bicara biasanya munafik. Kita butuh orang kerja. Indonesia itu udah retorikanya udah banyak. Semua udah lengkap, cerita kepahlawannya udah banyak, ideologinya udah bagus. Yang kita butuhin adalah orang yang mau bekerja. Ketika pemimpin mau bekerja, pemimpin hidup dengan cara sederhana, pemimpin bisa memberi contoh, saya yakin kok, ini pengaruhnya akan sangat luar biasa. Nggak gengsi gitu ya, nggak gengsi untuk langsung turun ke rakyat. Itu yang sebetulnya sosok yang kita dambakan ya. Presiden yang mau turun ke jalan, langsung mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Ibarat seperti seorang nahkoda kapal, ya. Dia dikatakan seorang nahkoda yang hebat, nahkoda yang ulung, nahkoda yang luar biasa. Jika banyak ombak, badai menghampiri kapalnya, namun dia tetap dapat berlayar dan membawa kapalnya ini sampai ke tempat tujuan dengan selamat, ya. Nah, seperti itu pula apa yang dirasakan atau apa yang hari ini diterima oleh Pak Jokowi, ya. Segala macam persoalan, permasalahan, badai yang datang bertubi-tubi menghampiri beliau, tetapi dengan ketenangan, ya, dengan kebijaksanaan beliau dapat menyelesaikan satu persatu, ya. Beliau dapat menenangkan kita semua. Beliau dapat menggerakkan kapal. Kita semua sebagai penumpang dalam kapal yang dinahkodai oleh Jokowi ini merasa aman dan selamat, meskipun sebenarnya, ya, laut sedang tidak bersahabat dengan kita, guys, ya. Oke, kali ini saya akan bereaksi khusus untuk Presiden Jokowi yang sebentar lagi akan selesai masa jabatannya, dan tentu kita semua akan rindu dan mengenang beliau sebagai salah satu presiden hebat dan luar biasa. Oke guys, kita saksikan dulu videonya berikut ini. Pesan untuk Bapak Jokowi. Pak Jokowi, masalah Rempang menjadi perhatian kami semua. Saya sebagai rakyat biasa merasa sedih banget melihat, mendengar tentang peristiwa Rempang. Masyarakat Rempang adalah saudara kita sebhinneka tunggal ika. Tolong, apapun alasannya, janganlah Bapak korbankan rakyat Bapak sendiri. Bukankah Pak Jokowi berjanji sebagai presiden untuk melindungi bangsa dan tanah tumpah darah Republik Indonesia? Tolong Pak, tolong. Hanya Bapak yang bisa memutus rantai yang zalim ini. Janganlah saudara kami di Rempang Bapak jadikan korban. Please Pak Jokowi, jangan boleh mereka dipiting, jangan boleh mereka dibuldoser, bahkan jangan boleh mereka digusur atau digeser sedikit pun dari pemukimannya. Tolong Pak, mereka adalah bangsa kita. Oke Bu, ya. Jadi saya juga meminta tolong kepada Ibu, ya. Bu, tolong jangan terlalu mendramatisir persoalan atau kasus di Rempang, ya. Permasalahannya itu sudah kondusif dan sejatinya, ya, tidak ada pemerintah yang ingin menyengsarakan rakyatnya, ya. Bahkan pemerintah melalui Pak Bahlil, ya, sudah turun langsung untuk menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan di sana, ya. Oleh karena itu, ya, pihak-pihak yang tidak terkait, ya, seperti Ibu ini dan pihak-pihak lain untuk menahan diri, ya, karena sekarang ada banyak nih
isu hoax atau berita-berita yang digiring sengaja untuk memanas-manasi situasi di Rempang, guys ya. Ada yang sengaja mengangkat masalah masyarakat adat Besipae di tahun 2020 yang pernah terjadi di Kabupaten Timur Tengah Selatan di Nusa Tenggara Timur ya. Nah itu kemudian video-video itu diambil ya, dibuat, dinarasikan bahwa itu terjadinya di Rempang ya. Nah ini banyak sekali yang memainkan isu-isu yang seperti itu. Oleh karena itu jangan sampai kita terprovokasi, guys ya. Pesan untuk Bapak Jokowi. Mohon maaf Ibu Siti Fadilah, saya memang tidak tahu sama sekali mengenai persoalan masalah Rempang, karena saya hidup di zaman sekarang. Dan saya juga nggak begitu tahu soal politik, Bu. Tapi Bu, kalau dari ceritanya, soal Rempang itu dimulai dari tahun 2001, zamannya Pak Habibie. Lalu ada lagi di 2004, zamannya Pak SBY. Ini terus terang aja ini Bu ya. Dan ini bisa dibaca semuanya, sejarah ini sudah tersebar di media sosial. Saya juga tahunya dari media sosial. Jadi tahun 2001 diberikan kepada salah satu perusahaan. 2004 Pak SBY memberikan kepada orang lain. Jadi di sini sudah ada dua zaman presiden, masing-masing memberikan kepada perusahaan masing-masing. Presiden 2001 memberikan kepada perusahaan A, Presiden 2004 memberikan kepada perusahaan B. A dan B menjadi ribut. Tahu sendiri kan kalau perusahaan ribut, Bu, saling bertengkar. Lagi pula, Bu, itu Rempang itu kan kalau menurut yang saya tahu dari sejarah, saya baca-baca, dulunya itu kan hutan belukar. Nggak ada itu penduduk apa di sana. Diberikanlah kepada perusahaan A. Ketika perusahaan A mau mengelola tahun 2022, disitulah terjadi masalah. Masyarakat di situ sudah ada. Nah, pada waktu 2004, Ibu kan termasuk dalam satu kabinet, kabinet Indonesia Maju ya, dengan Pak SBY. Apa Ibu nggak tahu sama sekali? Padahal Ibu menteri loh waktu itu, Menteri Kesehatan. Ini saya hanya bertanya, Bu ya. Jadi kalau Ibu sekarang nangis-nangis di zaman Pak Jokowi, seolah-olah memperlihatkan sesuatu yang Ibu sepertinya terkejut gitu ya dengan peristiwa ini. Kasihan warga Rempang. Kenapa waktu di zaman Pak SBY Ibu nggak nangis seperti ini? Itu yang mau saya tanyain Ibu ya. Memang masyarakat Rempang itu masyarakat Indonesia juga, harus kita pikirkan. Dan itu sudah Pak Jokowi pikirkan loh. Direlokasi, tidak asal digusur. Kalau digusur kasih penggantian seadanya, oke lah, bisa rugi masyarakat. Tapi Pak Jokowi sudah menerima masalahnya dari 2001-2004. Pak Jokowi apa bisa merubah sejarah? Kan nggak bisa. Bingung Pak Jokowi, ya kan? Bingung dong. Mau merubah, sedangkan 2001 sudah ada MOU. Ibu tahu sendiri kan kalau orang sudah punya MOU, perjanjian, seperti masalah Freeport, selama berapa puluh tahun tuh dikuasai itu karena perjanjian-perjanjian yang zaman dulu. Alhamdulillah Pak Jokowi bisa mengambil Freeport itu kan. Walaupun 51% itu sudah sangat-sangat
eh, anugerah banget itu bagi bangsa Indonesia. Padahal Pak Jokowi juga, padahal Freeport itu punya MOU lah, perjanjian yang sudah dipegang dari pemerintahan yang masa lalu. Sekarang perusahaan A sudah punya MOU, perusahaan B sudah punya MOU, semuanya resmi. Sebetulnya nih ya, kalau menurut yang saya pikir ya, kalau saya orang Indonesia, saya rakyat bodoh, ya juga ya, pusing saya sebagai Pak Jokowi kalau menurut saya mah. Mereka masing-masing sudah punya perjanjian. Perjanjian kan nggak bisa seenaknya aja dibubarin, Bu. Kalau rakyat dipindahkan, direlokasi, masih bisa. Tapi kalau udah MOU, itu urusannya ke pengadilan, ke hukum. Ibu ngerti nggak sih sampai di situ? Jadi Pak Jokowi bukannya tidak mau untuk sepertinya mau merubah-rubah sejarah masa lalu, kan nggak bisa. Coba pikir, Bu. Sekarang Ibu bikin VT nangis-nangis. Seperti yang seolah-olah, Ibu kan dulu kan Menteri Kesehatan di zaman SBY. Mengapa Ibu nggak tahu? Gitu. Padahal Ibu masuk dalam kabinet SBY loh dulu, tahun 2004 ya. 2000 berapa? Pokoknya Ibu termasuk Menteri Kesehatan di zaman SBY. Kenapa Ibu nggak tahu? Seolah-olah Ibu sekarang seperti yang terhenyak, terkejut, kaget, nangis-nangis di depan VT, bikin VT nangis-nangis. Tolong dong, masyarakat Rempang jangan dikorbankan. Kenapa? Kalau rakyat bodoh berbicara seperti Ibu ini, boleh lah ya, karena dia nggak tahu sejarah. Tapi Ibu kan tahu. Ibu salah satu orang yang tahu sejarah. Saya aja juga baru tahu, Bu, sejarahnya. Karena saya baca dari media sosial, dari surat kabar, elektronik. Saya baru baca. Oh, ternyata seperti itu. Nah, sekarang Ibu muncul tiba-tiba nangis-nangis seperti seolah-olah Ibu nggak tahu sama sekali sejarahnya. Jadi gimana sih, Bu? Bingung ya? Ibu mau membantu menyelesaikan masalah atau Ibu mau menambah-nambah kisruh? Saya nggak tahu ya. Tapi tolong dong, Bu. Posisi Pak Jokowi itu. Ini saya berbicara ini karena yang saya ketahui yang seperti itu ya, 2001-2004. Masing-masing sudah pegang perjanjian, MOU, dan itu resmi. Pemerintah yang mengeluarkan. Nah, kalau sudah ada perjanjian yang resmi dipegang oleh perusahaan masing-masing, apa bisa seenaknya aja dirubah? Ya enggak lah, berkaitan dengan hukum, harus diproses hukum. Saya nih, alhamdulillah kemarin sudah sudah diketahui benang merahnya bahwa yang berhak adalah yang 2001. Gitu kan. Nah, sekarang tinggal masyarakat nih. Kalau masyarakat itu kan memang datang di situ, ya saya juga nggak tahu ya sejarahnya. Pokoknya saya nggak tahu lah. Tapi yang saya sayangkan di sini adalah Ibu nangis-nangis bikin video, bikin VT, seolah-olah Ibu tidak tahu menahu soal sejarah masa lalu. Padahal Ibu juga termasuk bagian dari 2004. 2000, ya, nggak tahu Ibu 2004 atau 2000 berapa, pokoknya Ibu di zaman SBY dulu. Maaf ya Bu ya, ini pertanyaan saya, mengapa Ibu bikin VT seperti itu? Mohon dijawab. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf ya Bu ya. Saya cuma heran aja dengan Ibu. Ya, Indonesia kan sudah
mau tahun-tahun politik nih, sedang hangat-hangatnya. Jadi mengapa harus ditambah-tambah benang kusut? Begitu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Oke. Sehat selalu buat Ibu. Amin. Saya jadi teringat dengan pepatah kuno, ya, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Padahal permasalahan atau persoalan di Rempang guys ya, itu ada benang merahnya dengan pemerintah-pemerintahan yang sebelumnya ya. Akan tetapi Ibu Menteri atau mantan Menteri Kesehatan ya, yang pernah berada dalam kabinet Pak SBY, Ibu Fadila ini berpura-pura bingung, berpura-pura tidak tahu, ya, berpura-pura untuk terkejut, ingin memberikan framing, wah Pak Jokowi ini kok tega ya, zalim banget dengan warga Rempang, ya. Lalu bagaimana kira-kira tanggapan Ibu dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya yang tidak mampu atau tidak sanggup menyelesaikan permasalahan atau persoalan ini, sehingga di kemudian hari merepotkan pemerintah-pemerintah yang akan datang? Fakta-fakta, memang sekarang ini pekerjaan sulit. Berapa tahun terakhir ini Presiden Jokowi juga pernah bilang akan meroketnya ekonomi dengan 1 juta lapangan pekerjaan. Tapi tunggu dulu, stop dulu. Biar ganti presiden dengan 1 juta lapangan pekerjaan. Kalau kalian pemalas, hanya maunya disuap saja, gengsi terlalu tinggi, tidak mau berusaha, tidak mau bersyukur. Sebenarnya banyak lowongan pekerjaan. Kalau memang tidak dapat di daerah sendiri, harus keluar ke daerah lain. Banyak peluang di daerah lain. Saya dari Sulawesi Tengah harus cari pekerjaan di Maluku Utara, ikut orang di sini bekerja. Coba kalau dari dalam diri kita betul-betul mencari pekerjaan, berusaha, pasti dapat jalan. Hanya kalian saja terlalu gengsi, terlalu banyak mau, terlalu banyak menuntut kepada pemerintah, sementara kalian tidak evaluasi diri. Apa sumbangsimu terhadap negara? Biar ganti presiden berapa kali dengan 1.000 juta lapangan pekerjaan, tapi kalian pemalas, hanya mau dikasih, hanya mau disuap, gengsi, hanya maunya enak-enak, tidak mau berusaha, akan jadi penonton di negeri sendiri. Fakta itu. Apa? Melawan? Oke guys ya, saya rasa ada benarnya juga apa yang disampaikan oleh anak muda ini guys ya. Kalau Anda hari ini tidak memiliki pekerjaan ya, dan Anda adalah tipe pemalas yang tidak mau berjuang dan berusaha lalu menyalahkan pemerintah, selamat, Anda sudah mendapatkan gelar sebagai pengangguran sejati. Ada orang yang hidupnya tertekan, miskin, melarat, merana, lalu kemudian dia mencari alasan bahwa semua ini kambing hitamnya itu ada pada pemerintah. Nah ini konyol guys ya. Pemerintah itu hanya menyiapkan sarana, prasarana ya. Lalu kemudian Anda lah yang berjuang, berusaha bagaimana meningkatkan taraf hidup Anda, yang Anda dari miskin atau nggak punya pekerjaan menjadi hidup lebih baik, sejahtera, atau menjadi kaya ya. Itu semua ada di dalam diri Anda. Seberapa besar effort yang Anda berikan, seberapa besar perjuangan Anda, pengorbanan Anda ya, kedisiplinan Anda, kerajinan, kegigihan Anda untuk mau berjuang serta mempelajari kira-kira bagaimana saya bisa semakin hari ini hidup semakin lebih baik ya. Tapi kalau Anda hanya menunggu mau disuap oleh pemerintah, diberikan makan oleh pemerintah ya, itu memang Anda cocok untuk jadi pengemis guys. Jokowi, apa maksud kau dengan kejadian dengan Aduh, dikit-dikit Pak Jokowi, dikit-dikit Pak Jokowi, dikit-dikit Pak Jokowi. Waduh, kasihan itu presiden gua. Tiap ada masalah dihina-hina kayak begini. Padahal Pak Jokowi itu nggak tahu menau loh soal masalah ini. Kasus Rempang itu kasus lama. Coba dengerin tuh Pak Mahfud tuh sudah menjelaskan. Pak Mahfud MD sudah menjelaskan. Dia sudah menceritakan kronologis permasalahan seperti apa. Mulai tahun 2001, pemerintah mengeluarkan hak pengelolaan lahan kepada salah satu perusahaan swasta. Itu 2001 ya. Ingat nih. 2001, pemerintah bersama BP Batam mengeluarkan surat hak pengelolaan lahan, artinya hak guna usaha ya, kepada salah satu perusahaan swasta. 2001.
Siapa tuh? Tahun 2001. Cari sendiri deh siapa pemerintahnya. Nah, sejak tahun 2004, cari sendiri tahu siapa tahun 2004. Padahal kan 2001 kan sudah ada yang dari pemerintah pusat kan sudah memberikan hak kepada salah satu perusahaan swasta itu tahun 2001. Jadi anggaplah perusahaannya itu si A lah ya di tahun 2001. Nah, tahun 2004 pemerintahnya itu tahun 2004 siapa coba? Lu cari tahu sendiri dah, gue mah pusing. Tahun 2004 pemerintahnya malah memberikan hak guna usahanya itu ke perusahaan lain. Waduh. Tanpa mengindahkan statusnya yang dari tahun 2001. Coba. Ribet kan? Tahun 2004 siapa tuh presidennya? Coba lu pikir dah, lu cari. Siapa tuh presidennya tahun 2004? Akhirnya apa? Kisruh dah. Nah, kekisruhan itu terjadi karena pada tahun 2022, ingat ya, tahun 2022, orang yang mempunyai hak di tahun 2001 ini, yang punya hak awal, datang mau mengelola tempat itu. Yang udah punya hak nih. Akhirnya apa? Kisruh deh. Karena tahun 2004 ada orang lain yang klaim juga. Jadi ini meriwuh, ya. Jadi ini keriwuhan itu dimulainya sebelum masa pemerintahannya Pak Jokowi. Nah, sekarang mau dikelola lagi, mau dibuat Batam Eco apa gitu ya. Pokoknya kegiatan bisnis lah, Eco apa gitu, Batam Eco apa. Ketika mau dibangun, mau dikosongkan, itu kan oleh si A ini yang punya hak dari awalnya, ribut deh semua, sampai masyarakat juga yang belum bersertifikat, yang sudah hidup bertahun-tahun di situ dan tidak punya sertifikat, ya pada ribut kan. Akhirnya Pak Jokowi hadir mau meluruskan, ya kan? Iya dong. Zaman sekarang Pak Jokowi yang jadi presiden, masa diam aja kayak patung? Kan nggak mungkin. Akhirnya apa? Pak Jokowi mengambil jalan tengah, mengawasi segala macam penyelesaian masalah ini. Salah satunya yang mau diyakini oleh Pak Jokowi adalah agar masyarakat itu tidak mendapatkan ganti rugi, tapi ganti untung. Nah, itu yang mau ditegaskan oleh Pak Jokowi sekarang. Pokoknya Pak Jokowi nggak mau tahu masyarakat harus mendapatkan ganti untung, bukan ganti rugi. Akhirnya apa? Disepakatilah setiap kepala keluarga mendapatkan 500 meter persegi ya. Setiap kepala keluarga mendapatkan 500 meter persegi lahan yang sudah bersertifikat atas nama dia sendiri sebagai sertifikat hak milik, dan dibangunkan rumah tipe 45. Itu komitmennya Pak Jokowi supaya masyarakat dapat ganti untung, bukan ganti rugi. Tapi memang lahannya di lahan yang lain, jadi direlokasi istilahnya, bukan digusur. Pak Jokowi mah nggak mau ngegusur-gusur. Pak Jokowi itu kan presiden yang ada zaman sekarang ini nih. Dia itu ada permasalahan, jadi mau menyelesaikan dong. Diambilnya jalan tengahnya. Bagaimana masyarakat ini, masyarakat gua nih, kata Pak Jokowi nih dalam hati, bagaimana caranya supaya masyarakat gua ini nggak terlalu menderita deh, walaupun dia tidak memiliki surat sertifikat hak milik, tapi minimal mendapatkan hak-haknya untuk pindah tempat. Gitu. Nah, proses pemindahan inilah yang mau dijaga dengan Pak Jokowi supaya masyarakat tidak rugi. Itu maksudnya Pak Jokowi hadir sekarang. Jadi sekarang ini bukan permasalahannya Pak Jokowi. Ngapain Pak Jokowi dihina-hina, baby? Dia itu udah berusaha keras, coba. Masih aja, nggak tahu sih ini dari golongan mana ya. Tapi kalau yang saya baca di CNBC, masyarakat Rempang sudah mau menerima untuk direlokasi. Cuma ada beberapa gelintir oknum memang yang bukan masyarakat situ yang bikin ribut. Tapi kalau menurut yang saya baca di CNBC, ya, sudah mau menerima direlokasi dengan kondisi yang disebutkan yang dijaga oleh Pak Jokowi tadi. Dia mendapatkan sertifikat tanah 500 meter persegi dan dibangunkan rumah tipe 45. Coba. Tapi memang di daerah yang lain. Ya wayahnya lah ya. Dari awalnya aja udah nggak bersertifikat. Sekarang dipindahin dapat sertifikat dan dibangunin rumah. Cuma masalah tempat aja sih yang nanti dipilih. Mungkin di mana kali ya.
lokasinya supaya enak. Soalnya kan sebagian besar kan memang mata pencaharian itu sebagian nelayan, sebagian berkebun, pokoknya sebagian besar memang di situ tuh nelayan, ya kan. Nah, bagaimana caranya supaya tidak mengganggu mata pencaharian? Itu yang sedang diperjuangkan juga oleh Pak Jokowi, yang dijaga, yang diawasi oleh Pak Jokowi. Sekarang apa salahnya Pak Jokowi sampai dihina-hina? Dia sudah segitu amanah dengan masyarakat di sana, ya Gusti. Coba sih tolong dong, jangan jadi provokator ya. Lihat apa yang dijaga Pak Jokowi supaya masyarakat mendapatkan haknya, bukan ganti rugi, tapi ganti untung. Tuh, bayangin coba. Itu yang dijaga sama Pak Jokowi. Segitu aja masih dihina-hina. Hello, sampai nangis-nangis, sampai bilang, apa sih maksudnya Pak Jokowi dengan kasus Rempang? Jokowi, apa maksud kau dengan kejadian di Rempang ini, ha? Lah apa? Tanya dengan yang sudah dulu. Bang, kalau pembangunan mengandalkan hutang, siapapun presidennya bisa. Jadi saya tak melihat keberhasilan di sana. Pajak cuma digunakan untuk bayar hutang. Iya. Begitulah cara berpikirmu. Kalau kau nggak mau bayar pajak, ya udah tinggal di hutan sana. Kalau memang itu pajak untuk pembangunan, nggak apa-apa lah menurut saya. Kau cerita berbicara masalah hutang. Dari dulu, dari zamannya Soeharto, Megawati, SBY, Indonesia sudah mempunyai utang. Cuman kalau masalah meratanya pembangunan, cuman adanya di zaman Joko Widodo. Anti mangkrak. Ya. Jadi kalau masalah kau bilang pajak untuk bayar hutang, nggak apa-apa lah. Kalau memang untuk pembangunan, ya kapan lagi kita diajak Pak Joko Widodo itu, ayo berjuang, berkorban, jangan cemen, bekerja keras, urus diri kita masing-masing. Itulah tandanya kita jadi rakyat yang baik. Gak usah lari-lari pikiran dah. Mau ke BBM naik, mau ke ini naik, udah adanya semua perhitungan itu sama pemerintah kita. Begitu, saya percaya kepada pemerintah yang sah. Itu tandanya saya sebagai pecinta NKRI dan rakyat yang baik. Untuk Bapak Joko Widodo, selalu yang terbaik. Mantap. Ya, kalau Anda tidak ingin bayar pajak ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh abang ini guys ya. Ya, tinggal aja di hutan. Kalau gue jadi Pak Jokowi, gue tidak akan naikkan bensin sekarang. Kenapa? Gue diemin aja tuh. Gue subsidiin terus. Terus gue subsidi. Kalau gue jadi Pak Jokowi ya, gue kan jahat nih. Iya betul. Jelas. Ya, kan? Itu jelas. Kalau Pak Jokowi itu baik menurut gue. Betul. Kalau saya jadi presiden, saya tidak akan naikkan bensinnya, saya subsidikan sampai ganti presiden. Pusing-pusing lu presiden berikutnya lu. Tidak. Halo bos. Inilah negara Indonesia bos, yang begitu makmur. Rakyatnya begitu damai, indah. Jangan sampai negara ini dipecah belah sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti orang-orang Yaman yang mau menjadi presiden di Indonesia, tapi dengan segala cara ia lakukan hingga sampai memecah belah rakyat Indonesia bos. Ini bos, Indonesia bos. Di sebelahnya sawah, di sebelahnya lagi jalan tol. Inilah era Bapak Jokowi yang begitu makmur bos. Ayo kita bersatu mendukung Bapak Jokowi sampai 2024 bos. Oke bos, ayo Pak Jokowi, kita rakyatmu yang begitu semangat. Sudah sering saya katakan, melihat sepak terjangnya belakangan ini, Presiden Jokowi itu seperti bintang yang mengemban cahayanya sendiri. Beliau telah menemukan takdirnya yang tidak terbatas sebagai arsitek politik yang ulung. Dulu mungkin beliau berperan sebagai politikus biasa. Tapi sekarang beliau telah bertransformasi menjadi seorang dalang politik. Beliau mahir memainkan boneka-boneka politikus dengan gerakan yang penuh misteri. Seperti seorang maestro dalam orkestra politik. Dengan sekali atau dua kali lambaian tangan, lawannya pasti terdiam dan terpaku. Presiden Jokowi itu tidak seperti manusia pada umumnya yang harus bersuara lantang, mengklarifikasi setiap kritik yang menghampiri.
Beliau telah mengajari kita kebijaksanaan diam. Kritik seolah mati begitu saja dalam hening, seperti kata-kata yang larut dalam angin senja. Beliau telah mengembangkan seni membungkam kritik dengan kerja-kerja luhur kebijakan, yang seolah memberi pelajaran bahwa kritik juga bisa bungkam dengan sendirinya begitu memasuki wilayah kuasa. Tentu saja, teori mendem jero dan nabok nyele tangan adalah ilmu tingkat tinggi yang hanya dimainkan oleh para ahli dan seorang Jawa Tulen. Lihatlah, di balik penampilannya yang sederhana, tidak tampak menonjol secara intelektual. Tapi siapa yang menyangka bahwa di balik sosok yang sering dipersepsikan plonga-plongo itu, ternyata tidak kalah hebat dan berani menyusuri jalan terjal politik. Prestasi politiknya melampaui pencapaian semua politikus senior di negeri ini. Seperti seorang seniman rupa, Presiden Jokowi telah menciptakan lukisan politik yang menarik, menggambarkan perjalanan yang menggetarkan hati dari seorang yang pernah merasakan dinginnya dunia politik menuju ke dalam pangkuan kekuasaan yang menenangkan. Dalam 2 periode kepresidenannya, waktu telah menjadi guru yang bijaksana bagi Pak Jokowi. Dulu mungkin beliau adalah seorang politikus yang menari di atas ritme partai. Tetapi sekarang, beliau adalah maestro yang menciptakan harmoni dan ritme politiknya sendiri. Dengan keberanian yang kuat dan kemampuan yang tajam, beliau telah mengubah papan politik menjadi pentas besar yang menarik perhatian seluruh penonton. Dalam politik yang penuh dengan intrik dan drama, Presiden Jokowi adalah sutradara yang penuh gengsi. Panggung politik menjelang Pilpres 2024 seperti boneka dalam pengaruh penuhnya. Calon-calon presiden yang tidak mendapat sentuhan Jokowi nampaknya seperti pahlawan tanpa pedang. Hampir tak mungkin untuk bersaing dalam tari politik ini. Seolah-olah Presiden Jokowi telah menulis naskah yang tak tertandingi, mengarahkan setiap karakter dalam drama politik ini untuk bergerak sesuai kehendaknya. Namun, di balik semua nuansa dramatis dan simfonis strategi, kita perlu tetap mengingat esensi demokrasi yang memberikan suara bagi semua pilihan. Meskipun Presiden Jokowi adalah bintang puncak dalam pesta politik, tetaplah penting bagi kita untuk memastikan bahwa suara-suara lain juga didengar dalam keramaian tersebut. Jadi kamu pilih yang mana? Pilpres 2024 atau perpanjangan masa jabatan? Jawab saja di komentar. Thank you. Oke, keren sekali kata-katanya Bang ya. Pak Jokowi ini diibaratkan atau seperti seorang maestro yang memainkan ritme dan harmoni politiknya sendiri guys ya. Dan itu memang terasa sekali ya. Dan hari ini kita melihat 2 sosok capres yang beruntung karena berada dalam lingkaran atau kedekatan dengan Pak Jokowi, yakni Pak Prabowo ya, lalu kemudian Pak Ganjar. Namun ada salah satu capres ya, mungkin ini satu-satunya capres yang memilih untuk berbeda atau antitesa atau berlawanan dengan Pak Jokowi ya. Dan menurut saya ya, capres-capres yang berlawanan dengan Pak Jokowi akan mendapatkan dampak yang signifikan ya. Artinya peluang dia untuk menjadi presiden di tahun 2024 itu sangat kecil sekali. Ya, karena ya masih banyak orang atau masih banyak masyarakat Indonesia yang menginginkan Presiden Jokowi ini untuk tampil sekali lagi ya. Akan tetapi karena menghargai, menghormati konstitusi dan undang-undang ya, oleh karena itu 80% masyarakat yang puas dengan Pak Jokowi, mereka akan melihat ya seperti apa nanti arah dan dukungan dari Pak Jokowi dan kemungkinan besar publik akan manut dan memilih figur-figur yang mau melanjutkan program-program dari Pak Jokowi. Namun untuk soal 3 periode ya,
itu merupakan hal yang sebenarnya sudah tidak perlu kita bicarakan lagi atau kita bahas lagi, karena hanya sia-sia guys ya. Saat ini kita menatap fakta yang ada, realita yang ada ya, bahwa nanti di Pilpres 2024 ya, kita akan memilih apakah Pak Anies ataukah Pak Ganjar ataukah Pak Prabowo ya. Jadi kemeluntu ya. Nah, jadi ini kan saya dengan Jokowi satu. Mbah Amin, sampean ini ngomong apa? Sampean ngelokne Pak Jokowi jarene sombong. Lek sombong kuwi jarene wong Jawa kemelinti, lek sombong nemen kemluntu. Aku ki lahir ning Jawa. Ya. Lahir ning Jawa. Basa kemluntu ya olah-olah sampean iki lho. Bahasamu seharusnya seorang publik mengaku tokoh ya tidak pantas toh nyebut seorang presiden kayak begitu ya. Terus lek aku ngarani lek wong tua terus duwe janji arep engklek saka Jogja sampai Monas PP jalane engklek terus ndak sida mergo wis awake itu lek aku ngarani gedabrus lek basa Jawa ya. Lek basa Jawa gedabrus. Terus lek wis tuwek ngomonge sik ngalor ngidul kuwi diarani ora pokro. Ora pokro. Lek ngelolone bature terus rumangsa paling apik ngarani wong Jawa ki kemaki. Terus lek gaene bengok padahal intine golek perhatian ya. Kuwi carane wong tuwek ora rumangsa. Nah, kudune wong Jawa kuwi sing apik belajar ngrumangsani aja rumangsa. Ngrumangsani kuwi sadar diri, introspeksi diri ya. Lek rumangsa kuwi gampang ngelokne liyan, gampang nilai wong liya ya, gampang nyacat wong liya. Padahal ibarate kelambine dhewe suwek ae ora ketok ndak iso nilai, tapi kelambine kancane bolong kuwi lek bingung lek ngukara ya. Lek seharusnya bahasa-bahasa kuwi wis to sing nilai itu masyarakat umum. Lek awake panjenengan wong Jawa belajar ngrumangsani aja rumangsa kuwi sing apik. Wong tuwek seharusnya malah tansaya ndingkluk wis sadar diri, ora tansaya ndangak ngarani keangkuhan lan sombonge. Ngono Mbah Amin. Aku ya wong Jawa. Tapi ora kaya ngomong kono carane. Ya. Lek awakmu iso menghormati dirimu sendiri, otomatis iso menghormati wong liya. Lek kowe pengen dihormati tapi rasa ngurmati wong liya padha karo goroh omong kosong ngoten. Wong tua belajar tumata ibarate ari tansaya tuwa saya ndengkluk tansaya ndangak kuwi pari gabuk. Oke, untuk Pak Amin Rais ya guys ya, gimana kabarnya ya, masih hidup nggak ya? Mau sehebat apapun omongan Pak Amin Rais ya, orang akan selalu menagih janji ya. Kalau Pak Jokowi menang, dia akan jalan kaki dari Jogja sampai Jakarta, Jakarta balik lagi ke Jogja, bahkan bila perlu sampai sambil engkle atau sampai engkle itu guys ya. Tetapi sebentar lagi ya Pak Jokowi akan selesai dengan masa jabatannya ya. Ya, walaupun sebentar lagi Pak Jokowi sudah selesai dengan masa jabatannya ya. Pak Amin Rais jangan mengira bahwa kita masyarakat Indonesia tidak akan menagih ya. Sampai presiden siapapun nanti yang berikutnya guys ya,
Setiap ada Pak Amin Rais yang speak up di media sosial, kita akan terus menagih janji. Mana janjimu, Pak Amin? Ketika Anda dulu berjanji mau jalan, sorry guys, mau jalan kaki dari Jogja sampai Jakarta, Jakarta balik lagi ke Jogja. Jadi ini orang tua yang semakin dia menyinyir, semakin dia mengata-katain presiden kita Pak Jokowi ya, semakin ya terlihat semakin kehilangan wibawa sebagai orang tua yang bermartabat guys ya. Jokowi Fir'aun, Jokowi Fir'aun. Walah mbah, gur nembe duwe ulekan cilik saka kayu mbladus ngono kok ya wis kemaki mbah, sampai ngonekke Pak Jokowi Fir'aun segala. Kerja mbah, cari uang yang banyak biar bisa beli blender, biar istrimu nek masak ki rasah kesel ulek-ulek ngono kuwi mbah. Pakai blender jadi gampang nyenengke bojo. Terus golek duit sing akeh, bangun omahmu kuwi mbah ben rak bocor. Terus nek duitmu akeh ki rak kerasa mbah bayar beras sing larang. Beras larang kan ya petanine makmur mbah. Opo pengen makan gratis, beras gratis, terus pakai baju oren mbah. Siap-siap wae engko nek ditangkep nangis minta maaf. Mbah, orang yang memaki Pak Jokowi ya itu kurang kerjaan. Berarti jangan harus lebih giat bekerja. Jadi nggak ada waktu buat menghujat Pak Jokowi atau pemimpin kita. Pak Jokowi itu presiden hebat mbah. 2 periode yang sudah membawa Indonesia semakin maju, semakin makmur, diakui oleh dunia internasional sebagai negara yang hebat. Kita rakyat Indonesia harus berterima kasih kepada Pak Jokowi dengan pembangunan infrastruktur merata, BBM 1 harga, semen 1 harga, pembangunan merata dari ujung barat timur. Ya mbah, kerja keras mbah, jadi nggak ada waktu buat menjelekkan Pak Jokowi atau siapapun pemimpin kita. Oke mbah, wis ndang budal ning sawah kono mbah, bawon jadi untuk beras. Yang banyak ngutang tuh Jokowi sampai 7.000 triliun. Kocak. Ngaca we, ngaca. Jokowi ngutang untuk kepentingan negara, bukan kepentingan pribadi. Kayak junjungan lu, kocak. Yang banyak utang itu Anus. Jelas, Anus banyak utang. Ngutang ke Pak Sandiaga Uno 50M lebih untuk maju di Pilgub, itu pun nggak mau bayar. Ente kadang-kadang ente kocak. Ngurus SKCK naik motor, saat kampanye naik jet pribadi, cicilan rumah belum lunas dan masih banyak utang. Drama capres termiskin kacung oligarki. Cuaks, ini laporan terakhir di 2023 dan mohon maaf Mas Anies, Anda baca pres yang paling miskin Mas. Dan hutangnya berapa? Hutangnya berapa Mas? Coba, berapa mungkin Mas Anies itu? Ya, tapi nggak ada pinjol kan Mas? Nggak ya? Nggak, dari 11 miliar itu mayoritas bentuknya hutang. Karena saya masih kredit rumah sampai sekarang. Oke. Jadi capres yang akan kita pilih nanti masih kredit rumah guys. Oke, terkait dengan kinerja dan apa yang sudah dibangun atau dikerjakan oleh Pak Jokowi selama ini guys ya, tidak terasa sebentar lagi ada pergantian tahun guys ya, dan kita akan memasuki tahun di mana satu sisi kita akan bergembira ria guys ya, karena mendapatkan pengganti dari Pak Jokowi, mendapatkan pemimpin hasil pilihan masyarakat Indonesia. Namun di sisi yang lain kita tentunya akan merasa sekaligus
sedih ya, karena Pak Jokowi akan turun dari jabatannya dan diganti dengan presiden yang baru ya. Dan tentu kita akan merindukan sosok seperti Presiden Jokowi, dan semua kenangan-kenangan manis beliau ya akan dicatat dalam tinta emas sejarah perjalanan Republik ini, guys ya. Saya jadi teringat dan terharu di mana Pak Jokowi pernah mendatangi salah satu daerah yang sebenarnya jarang atau belum pernah dikunjungi oleh presiden, guys ya. Ataupun pejabat-pejabat penting, menteri-menteri pun jarang mengunjungi daerah itu, guys. Yakni salah satu daerah di Lembah Tadan Adonara yang saat itu terjadi badai Seroja. Pak Jokowi datang ke situ, guys ya. Pak Jokowi juga sudah datang ke daerah-daerah di NTT, lalu kemudian datang sampai ke salah satu kabupaten yang belum pernah dikunjungi sama sekali, guys ya, yakni salah satu yakni Kabupaten Ngada ya, yang ada di Flores Tengah, Nusa Tenggara Timur ya. Jadi itu kenangan-kenangan manis yang akan terus melekat dalam hati masyarakat kita, Bapak Ibu ya, yang akan menceritakan terus ke anak cucu atau dari generasi ke generasi bahwa kita pernah memiliki presiden yang hebat yang bernama Jokowi ini, guys ya. Oke, semoga Pak Jokowi senantiasa sehat, selalu dalam lindungan Tuhan, terus berjuang untuk sisa-sisa masa jabatannya ya, dan dijauhi dari segala macam fitnah ya, kejahatan yang berusaha untuk menjatuhkan ataupun melengsarkan beliau dengan cara-cara yang jahat, cara-cara yang tidak beradab ya. Dan semoga juga kita diberkati, dianugerahi, dihadiahi pemimpin-pemimpin hebat, pemimpin-pemimpin luar biasa yang akan melanjutkan, meneruskan tongkat estafet dari Pak Jokowi ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya.